Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Bapak-bapak sekalian majelis taklim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali atas izin Allah. Kita berduduk dengan nyaman itu karena izin Allah, dan kita bisa datang ke majelis taklim ini juga karena atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya kita terus bersyukur agar supaya nikmat-nikmat yang hari ini kita nikmati akan terus ditambah. Syukur bila nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah yang luar biasa. Tadi Pak Kosasih berbincang dengan Pak Matali tentang sakit. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur kemudian sakit itu bisa hilang, itu adalah juga sebagai nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, setiap pertemuan pasti ajakan bersyukur kepada Allah akan selalu disampaikan kepada kita, karena dua hal yang sering kita lupa itu ketika kita sehat atau kita punya kesempatan, itu sering dilalaikan kita. Saya kemarin sakit, nggak bisa jalan, sakitnya luar biasa. Begitu melihat orang lari, saya membayangkan nikmatnya luar biasa. Orang bisa jalan, nikmatnya luar biasa. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, nikmat-nikmat yang pernah kita nikmati itu akan menjadi sangat, nilainya sangat tinggi bila kita oleh Allah diuji benar. Orang berjalan itu kan biasa saja, tapi itu adalah nikmat, nikmat yang terbesar, nikmat sangat besar sekali. Coba kalau kita nggak bisa jalan kayak kemarin saya, waduh, melihat orang berjalan itu luar biasa nikmatnya, apalagi bisa berlari, waduh. Baik Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai mengingat kembali atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu hendaknya kita syukuri dengan apa? Dengan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, menggunakan kenikmatan itu untuk menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali taklim kita tentang hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kajian ini terus memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, karena memang landasannya kita ibadah itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Bapak dan Saudara sekalian, kemarin kita sudah menginjak pembahasan tentang sholat, ibadah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini, mengimani bahwa tiada Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah. Dan kemudian bagaimana cara menyembahnya, tuntunannya itu melalui Rasulullah. Enggak bisa itu kita Allah langsung, karena sebagai apa namanya, prototipnya itu bukan malaikat atau bukan siapa, itu jenis kita sih, jenis manusia. Tapi manusia bukan sembarang manusia, manusia pilihan ya. Manusia yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna segalanya. Dan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kemarin kita membahas tentang menyembah Allah. Bagaimana caranya?
itu adalah sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah kepada Allah itulah yang disebut ibadah. Ibadah. Kemarin sudah sampai dengan ibadah itu apa? Definisinya sudah saya sampaikan kemarin. Ibadah adalah suatu istilah apa saja yang sangat dicintai oleh Allah dan diridhai Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu namanya ibadah. Karena itu definisinya sangat luas, maka oleh para ulama dibagi menjadi dua lagi. Ibadah itu apa saja yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kemudian baik perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, maka dikerucutkan lagi oleh para ulama menjadi dua, yaitu satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, semata-mata ta'abud. Nah, kalau bahasa kita semata-mata memenuhi apa yang diperintahkan, nggak bisa diakal-akalin. Nah, menurut Ibnu Rus itu ibadah mahdhah itu apa? Ibadah murni yang akal itu tidak mampu mengurai apa yang menjadi patokannya, kok yang ini lebih dulu, yang ini kenapa sholat itu yang subuh 2 padahal lagi seger-segernya seharusnya 3 aja. Nah, itu nggak boleh, maka nggak boleh diakal-akalin. Maka ibadah mahdhah intinya adalah ibadah yang semata-mata hanya mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai manusia tidak bisa memahami secara akal. Nah, terutama ini pegangannya. Jadi ibadah mahdhah. Contohnya sholat. Sholat itu kenapa 3 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Bukan 2 seperti subuh aja sama-sama. Nah, itu udah nggak bisa diutik-utik. Itu ibadah mahdhah namanya. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Berbeda dengan ibadah mahdhah. Ghairu mahdhah itu sifatnya itu bisa difahami oleh akal. Dipahami oleh akal. Nah, dipahami oleh akal. Contoh, syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari najis, baik tempatnya, badannya maupun bajunya, umpamanya. Menghilangkan najis. Kena najis itu kan wajib dihilangkan, harus dihilangkan. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Itu bisa diketemu akal. Menghadap orang saja, kalau kita bau kena tai kebu umpamanya, itu kan otomatis membersihkan. Masih bersih. Ini menghadap Allah harus bersih. Ini bisa diketemuin oleh diakal, oleh apa namanya, bisa dicerna oleh akal, difahami oleh akal. Itu namanya ghairu mahdhah. Dan ini banyak banget. Bukan hanya itu saja. Tapi karakteristiknya Bapak dan Saudara sekalian, ibadah mahdhah itu akan menjadi sah dan bernilai ibadah apabila harus ada niat. Itu ibadah mahdhah. Sholat tanpa niat nggak sah, nggak ada nilainya. Tapi ghairu mahdhah sah, bisa diterima, tapi tidak bernilai ibadah. Ada ibadah kalau ada niat. Contoh yang kemarin saya sampaikan, ngasih makan kepada orang yang kelaparan. Wajar kita ngasih aja, tapi tanpa ada niat ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau niat kita karena mengharap ridha Allah bahwa ngasih makan kepada orang lain, itu baru mendapat pahala karena Allahnya. Kalau ngasih makan, kita makan saja, boleh-boleh aja, nggak dapat. Sah nggak makannya kira-kira kalau maunya Pak Yan haus, minum, sah nggak minumnya? Sah, hilang nggak hausnya? Haus, tapi minum karena dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya minum agar supaya haus, kalau nggak haus, kalau sholat saya khusyuk, itu baru nilai ibadah. Itu namanya ghairu mahdhah. Jadi perbuatan-perbuatan yang menjadi kebiasaan. Tidur, kenapa sih Mbak Imin tidur jam 8 terus tidur jam 9 sudah? Saya niat tidur agak sore biar bisa bangun nanti.
jam 3 atau jam 4 untuk agar supaya bisa sholat malam. Tidurnya saja itu boleh-boleh saja, mau nggak tidur, mau tidur boleh. Tapi ketika ada diniati nanti untuk bangun agak malam supaya bisa sholat malam, bisa tahajud, nah itu menjadi tidurnya tidur ibadah, bernilai ibadah. Maka itulah yang disebut dalam kaidah usul, disebut al-wasail hukmul maqasid. Jadi kalau tidurnya ya sudah tidur aja nggak masalah, tapi karena niatnya tadi, karena tujuannya supaya bisa bangun malam untuk sholat tahajud, maka tidurnya itu adalah tidur ibadah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip dasar yang kemarin saya sampaikan tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin ada pertanyaan dari Pak Pamuji yang menarik. Bagaimana Pak mengetahui bahwa ibadah itu dicintai Allah, ibadah itu diridhoin Allah, ya kan? Maka ada pertanyaan semacam itu. Jawabannya Bapak dan saudara sekalian itu merujuk kepada ketentuan Rasulullah SAW. Sholat umpamanya, sholat itu ada perintah enggak? Ada perintah. Berarti setiap ada perintah, baik datangnya dari Allah maupun Rasulullah, melalui Rasulullah tentunya perintah dari Allah melalui Rasulullah, itu ada perintah, maka itu pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini kemarin saya bahas supaya satu persatu, satu persatu. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tulis di sini. Jadi definisinya ibadah dulu. Ibadah tadi, ibadah itu adalah nama atau suatu istilah apa saja yang Allah cinta dan ridho, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun batin dan batin. Yang kemudian kemarin ini ada dua tadi kan ya, ada dua bentuknya ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Itu murni aja kita aja lah, murni dan tak murni. Ini bahasanya gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka yang dinamakan mahdhah tadi sudah saya jelaskan, ini biasanya ibadah pokok. Gampangnya ini gini aja. Ini ibadah umum. Apa saja bisa masuk di dalam ini. Jadi seperti makan, minum, buang hajat, pokoknya mencari nafkah itu di sini. Ini bisa menjadi nilai ibadah. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bahwa ini apa saja yang dicintai Allah dan yang diridhoi itu, satu, pasti ada perintah. Bapak kalau sholat ada perintah enggak? Ada dari mana? Dari Allah, menyembah Allah. Pasti ada perintah, ini pasti. Kemudian yang kedua,
ada berita bahwa itu amal itu dicintai oleh Allah. Amal itu dicintai. Diberitakan, Pak. Seperti kita bersuci. Bersuci, wudhu itu, ya, kemudian bertaubat, taubat, itu kan dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta pada orang-orang yang bertaubat dan juga senang pada orang-orang yang membersihkan diri, bisa membersihkan hati, membersihkan lahir. Nah, itu ada beritanya. Allah ngasih tahu, ini berita. Bentuknya bukan perintah, Pak, hanya statement, apa namanya? Berita saja. Bentuknya berita. Allah senang loh orang-orang yang taubat. Bapak dan saudara sekalian, senangnya Allah ketika orang bertobat itu luar biasa. Digambarkan dalam suatu hadis, Bapak dan saudara sekalian, senangnya kayak apa? Itu suatu hadis menggambarkan demikian. Kalau saja ada orang berjalan pakai kendaraan, waktu itu digambarkan oleh Rasulullah dengan unta. Kendaraan waktu itu unta. Unta itu mau perbekalan ya minumnya, ya makanannya, ya semuanya ada, ya pakaiannya, semuanya ada di unta itu. Ketika itu dia istirahat, kemudian ketiduran. Begitu bangun, untanya hilang, Pak. Untanya hilang, nggak tahu kemana. Dicari sampai dia kehausan, sampai kelaparan, nggak ketemu. Akhirnya dari balik lagi ke asal, kemudian dia tidur. Udahlah kalau begitu saya siap mati saja katanya. Siap mati saja kalau begitu. Wah, putus asa, pokoknya siap mati aja. Begitu dia tidur lama, kemudian kan dia terbangun. Begitu terbangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Itu betapa girangnya. Nah, Allah itu lebih dari itu girangnya. Lebih dari itu lihat orang-orang yang bertobat. Seperti itu. Jadi kalau kita punya dosa, kita nggak usah berkecil hati. Senangnya Allah itu lebih daripada yang itu. Makanannya, wah itu kita mati kelaparan, mati apa, kehausan, bawah itu pasti. Tapi begitu dia terbangun, waktu tidur itu siap mati, Pak. Tapi ternyata dia bangun, tiba-tiba untanya udah ada di sampingnya. Begitu sukacitanya. Allah itu lebih dari sukacita yang digambarkan itu. Itu namanya kalau orang mau bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang minta ampun karena kesalahannya, itu sangat senang. Nah, itu namanya berita. Berita bahwa perbuatan ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih namanya ada perintah. Kalau perintah paham kita ya, semuanya ada perintah sudah paham. Yang kedua yang diridhoi dan kemudian yang di ini itu adalah berita perintah, kemudian tiga, amal itu, pekerjaan itu ya, amal itu atau ibadah itu di apa namanya, dipuja, apa di apa namanya, bukan dipuja, apa namanya, disanjung, dipuji, lah, dipuji Allah, Allah itu amalnya dipuji, Pak, amalnya dipuji. Ya, amalnya dipuji. Terus saja dulu. Yang keempat, yang mengamalkan diberi pahala, dipahalai. Yang kelima, yang meninggalkan disiksa.
disiksa. Nah, yang mengamalkan dipuji, ini yang mengamalkan dipahalai, ibadahnya disanjung, yang mengamalkan dipuji. Nah, ini untuk tadi apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Amalnya dipuji, Pak. Contoh, sholat fajar. Nah, sholat fajar. Sholat fajarnya dipuji oleh Allah karena apa? Utama, ya, utama. Kemudian yang mengerjakan sholat fajar diberi pahala. Besarnya pahala itu adalah sebesar apa? Dunia dan seisinya. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, sebelum mengeluarkan raya. Lebih baik, bahkan di dalam hadis itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dipuji, Pak. Orang puasa juga begitu. Amalannya puasa dipuji oleh Allah. Puasa itu adalah untukku, dipuji puasa itu. Amal yang lain itu biasanya dapat kategori dipahalai 170 dan lain. Tapi puasa itu nggak terhitung, itu hanya untukku, kata. Saya yang akan ngasih, nggak tahu berapa pahala. Amalannya dipuji oleh Allah. Puasa itu adalah amal yang dipuji oleh Allah. Ini buahnya kalau mau cerita, Pak. Ya, terus apa lagi? Yang meninggalkan apa perintah atau itu namanya pasti disiksa. Yang meninggalkan amal kebaikan atau amal perintah tadi disiksa, melaksanakan dipahalai, yang meninggalkan disiksa. Itu kriterianya. Jadi kemarin ada pertanyaan, ini spesifik masing-masing satu punya apa? Sholat dipuji, sholatnya dipuji, sholatnya dipuji. Jadi orang yang sholat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan diberi pahala, beri pahala. Kemudian yang meninggalkan, ini ada ketentuan lain nanti di ada yang bentuknya ibadah itu, makdo itu ada 2, yang sifatnya wajib dan yang sifatnya sunnah. Jadi memang ruwet, Pak, kalau membahas, tapi minimal saya sampaikan sesuai dengan kapasitas Bapak-bapak lah, jadi nggak ruwet-ruwet amat, ya, gampangnya begitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru menginjak tentang definisi ibadah, definisi ibadah oleh Rasulullah SAW. Bapak dan saudara sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang ditulis Imam Nawawi, itu adalah sholat. Nah, ini bahasan malam ini tentang sholatnya. Sholat, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, bahasanya saya ingin menyampaikan yang praktis. Karena kalau dibahas secara pengetahuan akhirnya bingung. Contoh, sholat itu perintahnya sejak kapan, Pak? Perintah sholat yang diturunkan kepada Nabi itu sejak Rasulullah SAW Isra Mi'raj, itu terjadi ketika 2 tahun sebelum Hijriah. Nah, sholat. Nah, ini bahasan sekarang itu sholat. Ini ada mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Dalam mensikapi ini, Bapak dan Saudara sekalian, sholat, maka ibadah sholat itu adalah ibadah satu-satunya perintah dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada reservenya, nggak ada alasannya, Pak. Selama dia itu masih udah balik, sehat, nggak gila, itu wajib dilakukan. Nggak ada ketentuan dipotong, nggak ada. Harus, nggak boleh ditinggalkan. Ini yang kalau ditinggalkan dosa. Sholat itu Pak. Maka
oleh para ulama dan juga didasarkan pada dari Rasulullah SAW, itu adalah sholat itu adalah tiang agama. Nah, barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia adalah menkokohkan agama, mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat atau menghancurkan sholat, maka dia menghancurkan agama. Sholat itu utama. Jadi nggak boleh alasan sholat berpergian wajib tidak sholat, tetap sholat. Sakit, selama sakit, kalau sakitnya itu nggak bisa berdiri, ya duduk. Pokoknya selama otak ini masih waras, itu sholat. Sholat yang sakit sampai, kecuali kalau koma ya, udah koma, datanya nggak, pokoknya nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Nggak ada ketentuan seperti ketentuan yang lain. Puasa boleh ditinggalkan asal diganti. Haji selamanya nggak bisa naik haji, nggak apa-apa. Zakat selama belum mempunyai harta nggak apa-apa. Nah, itu masih apa? Toleransinya ada, tapi sholat itu nggak ada. Itu masalah sholat, sehingga Rasulullah SAW menerima langsung. Nah ini kalau kemudian timbul pertanyaan, Pak, kalau sholatnya itu ketika diwajibkan ketika Isra Mi'raj, maka para sahabat dan Nabi sholatnya bagaimana? Gitu. Karena sholat itu Bapak dan Saudara sekalian, ketika dia tuh perintah sholat 5 waktu, maka di siang harinya Jibril turun lagi untuk mengajarkan sholat kepada Rasulullah mengenai waktunya. Jadi ketika malamnya Isra Mi'raj, subuh kan sudah sampai. Kemudian subuh berita menyebar, kemudian siangnya itu Jibril datang mengimami Rasulullah. Caranya sholat, Rasulullah menjadi makmumnya. Jibril yang ngajarin, diajarin. Kemudian waktu asar dia datang di awal waktu. Ketika awal waktu ini datang. Maghrib juga demikian, awal waktu. Isya juga demikian awal waktu. Subuh juga di awal waktu. Hari keduanya datang lagi Jibril. Di akhir waktu dia sholat lagi. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka ketika sudah selesai begitu, inilah waktu-waktu didirikannya sholat. Nah, sholat itu waktunya yaitu subuh ya sampai fajar, itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Zuhur, bayang-bayang suatu benda sudah miring sampai dengan bayang-bayang suatu benda sama. Asar demikian terus. Nah, itulah Bapak dan Saudara sekalian mengenai waktu-waktu tentang sholat. Pertanyaannya, kalau itu sesudah Isra Mi'raj, kan Isra Mi'raj berarti 10 atau tahun ke-11 Hijriah, sebelum Hijriah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, yang 10 tahun itu sholatnya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, nggak usah dibahas. Bapak-bapak nanti saya kasihkan ini, yang ini pendapat ini kan bingung. Udahlah, yang penting perbaiki sholat yang sekarang. Itu benar kata, perbaiki sholat sekarang. Tapi kalau pengen tahu Bapak dan Saudara sekalian, sholatnya waktu itu ada 2 periode, namanya tasri'us sholat. Periode pertama adalah disampaikan kepada Rasulullah SAW, sholatnya hanya 2 rakaat dan itu sholatnya hanya pagi dan petang. Itu salah satunya. Kemudian pendapat yang kedua, sholatnya itu ada kalanya dirubah. Kemudian dirubah Pak, adalah membaca Al-Quran saja. Jadi sholat ini gak dibaca aja, ibadah aja yang penting baca Quran. Nah, kemudian terus, dan itu berlangsung 10 tahun, dan itu prosesnya banyak Pak, perdebatan dari para ulama, dan salah satunya itu keluhan dari para sahabat. Para sahabat itu bingung Pak, sholat kadang-kadang sholat malam, karena wajibnya kan sholat malam, karena waktu itu pertama sholat malam, itu nggak tanggung dari pagi
dari sore habis isya sampai terus pagi. Akhirnya kan kurang tidur. Akhirnya mengeluh. Wah, kalau begini berat nih sholatnya gitu kan. Terus kemudian udah kalau begitu diganti pagi sore. Tapi untuk Rasulullah tetap malam sebelum sholat. Kemudian ketika sudah selesai, kemudian baru membaca yang ringan, baca Quran itu sudah ibadah. Nah, itu prosesnya panjang. Ini asal cerita aja, saya cerita aja. Ini tapi kalau kita mau clear and clean, ya bahas tentang sholat yang sekarang yang kita lakukan aja. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa sholat itu harus diperbaiki demikian. Ini ceritanya begitu. Tentang sholat itu adalah sejak diwajibkannya Isra Mi'raj adalah 5 waktu. Kalau diulur lagi dalam Al-Quran banyak Pak, sholat-sholatnya para nabi gimana? Apakah ya seperti sholat kita? Enggak, beda-beda syariatnya Pak. Jadi sholatnya Nabi seperti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah jadikanlah keturunanku ini orang yang memberikan sholat. Nah, sholatnya Nabi Ibrahim gimana? Apa seperti sholatnya Nabi Muhammad? Ya tidak, syariatnya berbeda. Terus kemudian apa Pak? Enggak usah dibahas, percayai saja gitu. Saya paling nggak suka dan saya juga nggak bisa mencari referensi. Oh sholatnya Nabi Ibrahim itu demikian. Kebetulan saya nyari-nyari nggak ketemu. Udah saya cari Pak. Sholatnya Nabi Isa, Yahya, Nuh itu ada semuanya di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, disebutkan bahwa mereka pun Isa itu sholat. Apa sholatnya Nabi Isa Kristen seperti sekarang itu apa namanya? Gini, wallahu alam. Nanti kalau dibahas kita nggak bisa, susah. Pokoknya dipercaya ada mereka para nabi itu dan para kaumnya itu sholat. Mendirikan sholatnya bagaimana? Tidak ada keterangan pasti dari Rasulullah SAW maupun dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang tata cara sholat para nabi. Itu yang harus dipahami. Jangan kemudian ngarang sendiri sholatnya Nabi sama seperti sholatnya Nabi Muhammad. Ya tidak, karena bahasanya syariatnya berbeda. Syariatnya berbeda. Nggak bisa. Kalau namanya betul sama-sama sholat, menyembah, caranya menyembah itu namanya berdoa adalah sholat. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Saudara sekalian. Jangan membahas hal-hal yang tidak ada dasar hukum maupun riwayat yang menyampaikan tentang sholatnya para nabi gimana. Ketika Rasulullah SAW mengimami ketika Isra Mi'raj, itu sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi. Apakah sholatnya itu seperti sujud, ruku, kemudian salam? Udah jangan ditanya. Itu enggak ada keterangan begitu sholatnya, enggak ada keterangan yang sholatnya seperti sholatnya yang sekarang Al-Fatihah, kemudian kulhu surat, kemudian Al-Tahiyat, belum ada. Maka Bapak dan Saudara, ini termasuk diimani saja, enggak boleh dibahas panjang-panjang nanti bikin masalah nanti, bikin masalah. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat. Maka bahasan yang terbaik Bapak dan Saudara sekalian itu membahas sholat yang kita sekarang ini. Itu alhamdulillah sudah dibahas oleh yang lain. Nanti tinggal Bapak mendalami tentang pengertian dan bagaimana sholat yang baik menurut Rasulullah SAW. Akhirnya diterima sholat kita itu oleh Allah SWT. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah SWT. Mengenai ini sholat clear, besok hadis. Soalnya nanti kalau detail nanti enggak habis-habis nanti. Besok tentang zakat. Nah, zakat itu kapan diwajibkan? Nah, itu dan bagaimana implementasinya dan bagaimana secara zakat itu. Nah, ini perlu kita pahami. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Saudara sekalian tentang hal yang saya sampaikan khususnya? Dan kemudian nanti kita bahas zakat. Rukun yang keempat itu zakat, puasa dan lain sebagainya. Silakan Bapak dan Saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Membingungkan nggak Pak keterangan yang saya udah menyampaikan yang penyerap penyerapan kira-kira yang mudah apa ya? Soalnya kalau dibikin ruwet itu bisa Pak. Ada paham-paham apa pendapat-pendapat ulama tentang ibadah, tentang mahdhah dan ghairul mahdhah yang bisa diakal. Namanya ta'abudi itu total, kemudian yang mangkul makna atau ta'akuli yang bisa diakalkan itu ada. Ada yang ditinjau dari ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah, ditinjau dari yang bisa diwakili dan lain sebagainya. Mengenai badan, ibadah itu ada 3, ibadah badan, ibadah harta, kemudian ibadah hati. Itu ada. Jadi hati memang begini-begini ruwet, nanti tambah bingung. Udahlah 2 aja, yang penting umum pokok selesai. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian untuk memudahkan pengertian kita. Kalau memang nggak ada pertanyaan, insya Allah besok kita lanjut kepada tentang zakat, supaya sama seperti keterangan saya tentang sholat itu globalnya saja. Jadi itu mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kekecilan ya. Mari kita akhiri talim kita ini, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang ibadah. Nah, tentang ibadah itu banyak. Jadi ibadah saya simpulkan, ibadah yang dicintai Allah itu ada dasarnya, ada bisa diketahui, dicintai dan diridhoi oleh Allah, minimal ada itu, ada perintah, ada berita, ada yang dipuji, orang yang ibadahnya dipuji, yang melaksanakan dipuji, kemudian disiksa orang yang tidak melaksanakan. Paling enggak itu cara ini, dan itu bisa ditarik seluruhnya Pak. Yang ibadah batin itu apa sih? Iman, sabar, kemudian taubat, itu semuanya kerja Pak, ibadah-ibadah batin. Terus apa lagi? Syukur. Terus apa lagi? Ibadah-ibadah yang sifatnya pekerjaan hati itu batin, itu sama seperti itu. Sabar itu disuruh nggak sama Allah, oh ternyata disuruh. Kemudian apa? Khusyuk disuruh juga. Pokoknya itu bisa ini. Kemudian yang lahir ya udah kita tahu semua ya, sholat ya, ini yang terlihat oleh mata, itu yang lahir namanya. Perkataan juga demikian, itu seluruhnya itu. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita bisa memahami apa itu ibadah, dan kemudian kok tahu ibadah itu diridhoi karena itu. Kemudian bahasan kita tentang sholat itu adalah ketika diwajibkan adalah ketika sudah Isra Mi'raj, caranya adalah langsung dibimbing oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, baik waktu maupun ketentuannya. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat, shollu kama ra'aitumuni usolli, kepada kita semua. Mungkin itu Bapak dan Saudara, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa, dan kemudian dilanjutkan dengan kafirul majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.